Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel dari Uselo. Pagi ini kita akan belajar dan melanjutkan proses belajar mengajar kita, khususnya di mata pelajaran WAN. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Untuk kali ini kita melanjutkan dari pembahasan kita pada minggu yang lalu dalam bentuk video ya. Yang di minggu yang lalu itu kita telah belajar ya tentang arsitekturnya, kemudian apa perbedaan dari PON dan AON, kemudian bagaimana macam-macam dari arsitekturnya itu, dan keuntungan dari menggunakan sistem AON ya. Kemarin sudah dijelaskan dalam bentuk video ya pada minggu yang lalu. Kemudian apa sih macam-macam dari konfigurasi dari penyebaran optik itu ya, sudah dijelasin. Ada yang FTTB, FT-Zone, FTTH, dan FTTC. Nah, itu kalau dia dalam bentuk macam-macam konfigurasi penyebaran optiknya itu dari bentuk building atau dalam bentuk jaringan, dia khususnya dalam gedung atau luar gedung. Kalau FTTC itu dalam bentuk zona, itu baik dalam kapasitas tinggi maupun kapasitas rendah. Kalau dalam bentuk FTTH untuk rumah ya, disalurkan dalam bentuk rumah, induk individu ke pelanggan dari rumah ke rumah. Kalau dia dalam bentuk klub, itu dalam satu ruang saja, hanya satu kelompok ya, disalurkan jaringan tersebut. Nah, kita masih berada dalam satu jalur pembahasan khususnya untuk ini ya, konfigurasi passive optical network, yaitu konfigurasinya masih membahas tentang PON ini atau passive optical network. Nah, ini kita belajar pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya kita membuka layar slide-nya ya. Ya, terlebih dahulu saya jelaskan dulu, mungkin Anda sudah tahu kemarin itu perbedaan dari PON dan AON itu. Kalau dia dalam bentuk AON berarti dia bentuk aktif, yaitu struktur jaringannya itu multi point-nya, yaitu dimana pelanggan memiliki garis rad optik sendiri yang diakhiri pada konsentraktor optik ya. Sedangkan dalam bentuk PON, dia struktur jaringan atau multi point-nya itu splitter serat tidak berdaya ya, digunakan untuk memisahkan dan mengumpulkan sinyal optik. Yaitu perbedaannya hanya sebagai tambahan untuk jaringan PON ini atau passive optical network ini. Sedangkan AON itu dia hanya bersifat multi point-nya atau multiplexing, yaitu aktif. Kemudian di pembahasan kali ini kita masuk di pertemuan ke-21, yaitu bagaimana konfigurasi passive optical network. Yaitu bagaimana sih konfigurasinya dari bentuk jaringan PON ini, yaitu passive optical networking. Ya, sudah dijelaskan tadi, yaitu dari PON itu bagaimana sendiri ya, khususnya untuk dari FTTX ya, yang mengandung perangkat optik pasif dalam jaringan distribusi optik ya. Perangkat pasif yang dipakai adalah konektornya atau splitter pasif, khususnya ini untuk AON ya. Dan kabel optik itu sendiri dengan si splitter kabel optik dapat dipecah menjadi beberapa kabel lagi ya, dengan kualitas informasi yang masih bagus. Teknologi atau beberapa tersedia ya, 3 komponen utama dari PON tersebut.
apa itu, yaitu optical line terminal. Sudah dijelaskan kemarin bagaimana bentuknya, bagaimana kerjanya. Itu dari optical line termination ini hanya membatasi antara splitter dengan terminasi data maupun mengirim data. Dia hanya sebatas itu saja. Kemudian bagaimana pendistribusian dari klub, pendistribusian dari sebuah kabel yang disalurkan dari bentuk FTTH, FTX, FTTC ya, itu berfungsi dari atau disebut dengan dari ODC ini atau Optical Distribution Curve. Kemudian ONT atau Optical Network Termination itu sebagai saluran penyambungan antara ODT dengan OPT, ODP ya. Ya, itu untuk khusus konfigurasi dari posisi optical network ini, yaitu disebut dengan PON ya. Kemudian selain dari keterangan di atas yang memiliki 3 komponen utama dari PON itu sendiri, juga ada keluaran dari OLT transmit, OLT-nya, yaitu dimana di OLT ini ditransmisikan itu melalui ODC-nya yang menyediakan alat-alat transmisi optik mulai dari OLT sampai pelanggan, yaitu untuk OLT ya, dimana dia hanya berfungsi untuk mentransmisikan melalui ODC-nya melalui kabel portable-nya atau kabel klubnya, distribution ya, itu untuk OLT-nya, optical line termination. Kemudian ONT atau optical network optik ini menyediakan juga antarmuka pada sisi pelanggan, yang menyediakan bagaimana posisinya itu dalam bentuk pelanggan dan melayani dalam bentuk ODC atau optical distribution curve ya. Ya, ini saling berhubungan ya antara ONT dengan ODC. Kenapa dia disambungkan dalam bentuk kabel distribution atau curve? Ya, juga di PON ini passive optical network juga berarti jaringan poin multi poinnya seperti saya jelaskan tadi, tapi dia berbasis fiber optik yang memiliki elemen pembagi optik atau optical splitternya, yang dimana juga itu berfungsi sebagai penyalur data pada beberapa tujuan ya. Ada beberapa tujuannya atau penyalurnya. Elemen pembagi tersebut bersifat pasif ya, itu sudah jelaskan yang kemarin tuh tentang PON itu ya, dia bersifat pasif ya, hanya sebagai tambahan dari penggunaan saluran jaringan optik ini ya, yang dimana itu tidak melakukan manipulasi sinyal seperti penguatan pada sinyal optik. Kemudian kalau dia bentuk on, dia bersifat aktif ya, dan dapat melakukan manipulasi ya, dia bisa melakukan itu perbedaan dari PON dan on ini ya, dimana juga PON ini pertama kali dibuat oleh sebuah perusahaan atau FCAN itu Full Service Access Network, yang kemudian distandarisasikan oleh perusahaan juga, yaitu ITU-T atau A-BPON atau GPON atau IEEE EPON ya, sering disingkat dia dengan EPON. Ini kalau ditanya dari bentuk kuis atau bentuk tugas, Anda dituntut untuk tahu ya bagaimana PON ini dinamakan pertama kali dibuat oleh sebuah perusahaan apa namanya, yaitu FSA ya, FSAN atau Full Service Access Network, yang kemudian distandarisasikannya oleh ITU ya. Itu diingat ya untuk ke depan, mana tahu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan Anda bisa mudah untuk menjawabnya. Kemudian arsitektur sebuah jaringan PON adalah sebagai berikut. Ada arsitektur dari jaringan optik ini atau passive out
optical network ini, ada arsitekturnya atau ada langkah-langkah, ada konsepnya dari jaringan PON ini. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya bagaimana macam-macam konfigurasinya, kemudian perincian perangkatnya bagaimana, ya itu sudah dibahas. Kemudian Anda diharapkan sini lebih tahu lagi bagaimana penggunaan atau arsitekturnya, bagaimana langkah organization dari PON ini ya, melalui standarisasinya tadi dan penggunaan yang dibuat oleh sebuah perusahaan yaitu FSAN ya. Anda dituntut itu untuk tahu ya. Inilah konfigurasi atau arsitekturnya dari PON tersebut. Ya. Ini ya, saya jelaskan dulu bahwa dari pemulaan dari gambar tersebut itu adalah manajemen konsulen. Apa fungsi dari manajemen konsulen? Ya, secara umum manajemen konsulen ini adalah sebuah saluran atau perangkat ya, sebuah perangkat dari komputer yang dimana di dalam komputer tersebut itu menyimpan sekumpulan data-data atau file yang dapat menampung berbagai bentuk ya, yaitu dimana dapat mengirim, mengolah dan mengakses, dan dapat juga mentransmisikan dalam bentuk layar ya, bentuk fisik ya, sehingga dapat dinyatakan nyata dan dapat dipublisirkan ya, dan dapat juga dimanfaatkan sebagai media olah data. Itu untuk manajemennya konsulen ini, manajemen konsol ya. Ya, dengan adanya manajemen ini atau pengaturan dari konsol ini yang sudah tersedia, kita dapat melakukan yaitu namanya OLT-nya. Yang dapat dihubungkan dengan optical line termination-nya. Nah, fungsi dari OLT ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dia hanya sebatas penyalur ya, sebagai penyalur dari antara kabel ya, kabel distribution club ya, itu dia berfungsi untuk membatasi atau sebagai jalur dari penyambungan atau dari terminationnya, yaitu dimana tadi itu adalah central confice, dia bersifat central confice. Kemudian dengan adanya OLT dan terbentuklah sebuah optical splitter. Ya, di mana optical splitter ini adalah sebagai pusat ya, sebagai pusat dari menghubungkan antara jaringan optik ONT dengan perangkat-perangkat atau router-router dari sebuah jaringan. Anda diperhatikan atau dituntut untuk tahu ini bagaimana konfigurasinya atau arsitekturnya. Kenapa? Karena pada kelas 12 nanti kita akan belajar konfigurasi jaringan itu secara nyata. Kita merangkai sebuah jaringan itu dengan menggunakan alat ya, menggunakan alat yang sudah ada. Bagaimana membuatnya? Yaitu dengan menggunakan alat-alatnya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu melalui kabel atau routernya. Kemudian bagaimana konfigurasi LAN dan WAN itu sendiri dalam bentuk jaringan ya. Kemudian ONT ini atau optical network termination ini sebagai bentuk dari penyangga ya, penyangga untuk terhubungnya dari sebuah router, dari sebuah hubnya ya, dari sebuah internet, kemudian ditampilkan dalam bentuk layer ya, atau bisa dites ya, dites dalam bentuk jaringan. Kita buat sebuah jaringan itu menggunakan contohnya
mikrotik ya. Kita bisa menggunakan dengan alat mikrotik ya. Ada langkah-langkahnya, itu nanti khusus di kelas 12 kita praktek ya, atau lebih jelasnya disitulah untuk lebih detailnya. Dan Anda cukup tahu dengan dasarnya ini, itu arsitekturnya dari bagaimana pengaturannya, itu di mana letak penggunaannya, itu harus kita tahu. Itu semacam adalah arsitekturnya ya, arsitektur dari PON. Nah, sekarang kita mau di aponnya ini. Oke, lanjut ya. Itu untuk arsitektur dari PON ya, yaitu ada satu arsitekturnya, nanti ada selanjutnya itu agak ada AGPON atau GPON. Ini bagian A ya, itu APON atau disebut dengan BPON, yang dimana di APON ini atau ATM PON adalah standar yang dikeluarkan oleh ITU-T dan diratifikasi atau diklarifikasi dari tahun 1998 ya, dengan standar G83.1, yang dimana APON menggunakan ATM sebagai transport protokol layer 2. Setelah adanya penambahan dari G983.3 itu ada kemudian APON diganti dengan nama menjadi BPON atau Broadband PON, yaitu perubahan jalur dari arsitektur PON atau Passive Optical Network ya. Ini diingat ya, ada ya beberapa ya jaringan atau arsitektur dari terbentuknya sebuah PON ya. Ya, lanjut. Selain dari arsitektur ini, arsitektur sebuah jaringan PON ini ada juga yang dinamakan dengan standarisasi sebagai yang saya jelaskan tadi, yaitu APON ini ada standarisasinya sesuai dengan peraturan atau surat izin yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dibentuk atau dijadikan sebagai standar ya, terbentuknya sebuah jaringan APON ini atau PON. Apa itu? Mulai dari G1 sampai G2, G3 sampai G5 ini ya, ini maksudnya G5. Ini standarisasinya yang dimuat, yang dibentuk atau disusun secara demikian rupa sehingga terbentuk namanya dengan jaringan PON ini atau Passive Optical Network ya. Mulai dari basicnya atau dasar dari PMG-nya itu ya, ada berbasis ATM, kemudian operation yang bagaimana antar muka dari komunikasinya, manajemennya, bagaimana juga peningkatan dari hamparan video yang dibentuk dari PON ya. Ya, ini sudah disusun, ini dibuat dari arsitekturnya, apa fungsi dari G ini ya, sesuai dengan standarisasinya yang sudah ada, yaitu bagaimana dukungan, yaitu dukungan untuk bit atau tingkat dari tingkat ketinggi, ada support for high bit rate ya. Kemudian bagaimana optikalnya atau praktik yang terbaik dari optik untuk BPL-nya itu. Kemudian ada juga penyempurnaan, ada penyempurnaan DBA ini untuk distribusi baterainya yang efisien. Kemudian ada juga peningkatan kemampuan bertahan hidup untuk pengalihan perlindungan. Itu untuk standarisasi atau standar dari TU untuk BPON atau PON, yaitu khususnya untuk bagian itu APON ya, diingat ya, ada standarisasinya ini. Kemudian untuk arsitektur jaringan PON juga itu sendiri ada satu lagi ya, apa itu? Yaitu GPON yang atau disebut dengan gigabit PON
juga distandarisasikan oleh ITU T GPON dapat mentransmisikan sel ATM, sedangkan tadi itu hanya mentransmisikan ATM tadi ya. Ini digunakan ATM transportnya, ini sebagai beda dia ya dari GPON ini, yaitu ditransmisikan sel ATM ataupun paket Ethernet ya, dengan berbasis teknologi generik firmware atau prosedur GFP maksudnya, kemudian yang didukung oleh standarisasi oleh ITU, yaitu G7041. Membuat GPO memiliki bandwidth-nya atau perantara dari efisien yang lebih baik, yaitu sekitar 93% dari BPON yang memiliki bandwidth efisien lebih dari 70% ya. Itu untuk GPO nya, untuk gigabyte PON, untuk arsitektur dari jaringan PON-nya. Kemudian ada juga standarisasi yang dimuat atau yang dibentuk dari GPO ini, yaitu ada G1-nya sampai G5-nya. Seperti di atas tadi, ada juga tidak kalah saing dengan GPO-nya ini atau dengan GA-PON ya, atau BPON. Yaitu dimana G1-nya itu yaitu persyaratan, ada syaratnya, ada pelapisan fisik, ada lapisan konferensi transmisi, kemudian perbaikan pada lapisan TC, kemudian lapisan manajemennya, dan bagaimana juga G5 itu perbaikan pada layar manajemennya. Itu untuk arsitektur jaringan optik pada PON. Yang kemudian ada juga EPON bagian C-nya ya. Ada 3 ya. Ada yaitu EPON atau Ethernet, yaitu PON atau sering disebut dengan GPON, Gigabyte Ethernet PON ya. Yang merupakan dia adalah standar dari IEEE yang tadi, cuman perbedaannya di sini adalah ada versi yang dimuat oleh perusahaan tersebut, yaitu 802.3H yang besarnya pada tahun 2004 ya. Standar ini merupakan bagian dari proyek Internet in the Last Mile atau disebut dengan EFM ya. Ada keunggulan dari GPON yang nomor 2 ya, keunggulan dari GPON. Apa itu keunggulan dari GPON ini? Adalah beberapa yang dimilikinya oleh teknologi GPON ya. GPON tadi adalah gigabyte PON-nya yang ditransmisikan oleh sebuah perusahaan yang mentransmisikan sel ATM-nya ataupun paket internet yang berbasis teknologi ini. Ada 7 ya keunggulan dari GPON, itu mendukung aplikasi triplex play dalam bentuk suara, data, dan video ya, pada layanan FTTX yang dilakukan melalui satu core fiber optik ya. Ini jaringannya dalam bentuk jaringan ya, bentuk jaringan home atau rumah FTTX ini. Itu dapat diaplikasikan atau diputar dalam bentuk video, suara, dan lain-lain. Itu ditransmisikan melalui FTTX-nya. Itu keuntungan kita menggunakan dari GPON ini atau jaringan PON ini ya. Kemudian dapat membagi bandwidth sampai 32 WMT atau optical network termination. Kita bisa membagikan dari satu rumah, dari satu induk saluran, kita bisa membagikan ke pelanggan-pelanggan berikutnya dengan sampai 32 optical network termination. Kemudian GPON mengurangi penggunaan banyak kabel. Ini keuntungan kita. Dan peralatan padakan terpusat bila dibandingkan dengan arsitektur point to point hanya satu port ya. Itu perbedaannya, hanya satu port di central office
dan menggantikannya atau menggantikan multiport ya. Ini keuntungan kita itu tidak menggunakan banyak kabel pada peralatan kabel pada kantor ya. Ya, itu untuk keuntungan GPON. Kemudian alokasinya atau peletakan dari baterainya itu dapat diatur ya. Dapat berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maksudnya. Kemudian biaya pemeliharaannya juga itu murah dari yang sudah ada karena menggunakan komponen pasif. Ya, itu PON. Kalau aktif tadi atau AON itu peliharaan secara umumnya lebih mahal ya penggunanya, karena dia langsung direct to the point. Kemudian transparan, dia sifatnya transparan terhadap bit dan format data. Dia lebih fleksibel ini ya untuk penggunaan GPON atau PON ini. Kemudian bila biayanya itu pemasangan, pemeliharaan dan pengembangan lebih efisien ya, lebih simpel ya, efisien untuk keunggulan dari GPON ini atau yang disusun oleh arsitektur jaringan PON ini. Yang berikutnya adalah kita akan belajar pada minggu ke depan ya, atau pada hari Senin besok ya, yaitu bagaimana konfigurasi gigabyte dari passive optical network. Ini kita akan bahas pada minggu depan, itu pada hari Seninnya. Ini arsitekturnya ya, konfigurasinya dari GPON ini sesuai dengan yang dimuatnya oleh arsitektur PON ya. Dan bagaimana keunggulan ini diingat-ingat ya, bagaimana bentuk komponen utamanya ya, dan apa nama perusahaan yang pertama kali yang dibentuk oleh PON ini, dan bagaimana juga standarisasinya yang dimuat oleh ketiga tadi, itu mulai dari APON, GPON, dan apa namanya itu yang satu tadi, EPON ya, sorry. 3 ya arsitekturnya. Mohon diingat-ingat, mantap ada pertanyaan dari luar maupun dari dalam sekolah ya, Anda dituntut untuk tahu bagaimana arsitekturnya tadi. Ini penting ya. Pada kelas 12 nanti kita akan belajar ini penyusunan dari kabel, kemudian konfigurasi mikrotiknya ya. Itu lebih detailnya kita masuk pada kelas 12 nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan silakan isi absensi Anda di GXR dan juga kerjakan tugas di menu class work ya. Untuk anak-anak kami, silakan belajar di rumah ya untuk materi kita ini, karena ini sangat penting sekali dan berguna untuk Anda. Kalau Anda melanjutkan di perguruan tinggi nanti tidak akan tidak terkejut apa sih yang kita pelajari pada perkuliahan ini kan gitu. Padahal kita sudah belajar dari awal atau dasar dari SMK ini ya. Itu saja pertemuan kita. Saya ucapkan ya terima kasih.